pun penasaran, tak terkecuali Israel. Benda apakah itu? Kenapa Israel sangat mengincar benda-benda peninggalan Nabi Sulaiman? Apakah Israel akan menguasai dunia setelah mendapatkannya? Tonton video ini hingga akhir agar tidak sesat. Apa mukjizat Nabi Sulaiman yang membuatnya disegani? Nabi Sulaiman terkenal akan kebijaksanaannya. Sulaiman adalah anak dari Nabi Daud yang merupakan raja Israel. Sulaiman diangkat menjadi nabi serta rasul setelah cukup umur, dan ketika sang ayah wafat, Nabi Sulaiman kemudian diangkat menjadi raja dari orang-orang Yahudi, menggantikan ayahnya. Ia diberi mukjizat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, seperti dapat berbicara dengan segala binatang. Hal ini dijelaskan dalam Al-Quran. Maka dia Sulaiman tersenyum lalu tertawa karena mendengar perkataan semut itu. Dan dia berdoa, "Ya Tuhanku, anugerahkanlah aku ilham untuk tetap mensyukuri nikmat-Mu yang telah Engkau anugerahkan kepadaku dan kepada kedua orang tuaku, dan agar aku mengerjakan kebajikan yang Engkau ridhoi, dan masukkanlah aku dengan rahmat-Mu ke dalam golongan hamba-hamba-Mu yang soleh." Al-Quran Surah An-Naml ayat 19. Ia ternyata juga bisa mengendalikan makhluk halus seperti jin dan setan. Selain mukjizat yang melimpah, Nabi Sulaiman adalah sultan bergelimang harta yang mempunyai istana megah yang dibangun secara gotong royong antar manusia, binatang dan jin. Dinding istananya terbuat dari batu pualam, tiang dan pintunya dari emas dan tembaga, atapnya dari perak, hiasan dengan ukiran mutiara dan intan, berlian, pasir di taman ditaburi mutiara. Pantas saja umat Israel semakin terheran-heran dan penasaran. Bagaimana hubungan Nabi Sulaiman dan Israel? Meski dikaruniai banyak kebaikan, namun sayang, orang-orang Israel malah kufur terhadap Nabi Sulaiman. Mereka mengingkari jika ia adalah Rasul utusan Allah. Lantas orang-orang Yahudi dan mereka yang mengaku ahli kitab ingin memiliki kemampuan Nabi Sulaiman karena dapat membuat bangsa jin patuh. Orang Yahudi pun menuduh Sulaiman mempunyai sebuah kitab atau benda yang membuat mereka bisa sekuat Nabi Sulaiman. Melihat Yahudi sangat rakus, setan juga ingin menyusun ide. Setan sering naik ke langit untuk menguping pembicaraan dari para malaikat tentang kejadian gaib apa yang akan dan sedang terjadi di bumi. Setelah mendengar beberapa percakapan, setan membumbui apa yang didengar dengan 70 kebohongan di setiap kalimat. Kalimat tersebutlah yang akan menjadi sihir. Mengetahui hal tersebut, Nabi Sulaiman mengambil sihir-sihir milik setan tadi dan mengubur sihir tersebut di bawah tempat duduk Nabi Sulaiman. Hal ini dilakukan agar sihir-sihir itu tidak dipergunakan oleh setan untuk menjerumuskan manusia ke depannya. Namun setelah beliau wafat, bangsa Israel mencari-cari harta peninggalan tersebut karena ingin seperti Sulaiman. Setan kemudian membohongi orang-orang Yahudi dan ahli kitab mereka jika Sulaiman memang mempunyai kitab sakti yang dikubur di bawah singgasananya. Setan memperdaya Israel jika kitab itulah yang membuat Sulaiman dapat menguasai manusia serta membuat jin dan setan patuh kepadanya. Bangsa Israel percaya dan mereka segera mencari kitab yang merupakan kumpulan ajaran sihir yang dikarang oleh setan. Allah berfirman, "Dan mereka mengikuti apa yang dibaca oleh setan-setan pada masa kerajaan Sulaiman. Padahal Sulaiman tidak kafir, hanya setan-setanlah yang kafir. Mereka mengajarkan sihir kepada manusia dan apa yang diturunkan kepada dua orang malaikat di negeri Babil, yaitu Harut dan Marut. Sedang keduanya tidak mengajarkan kepada seorang pun sebelum mengatakan, 'Sesungguhnya kami hanya cobaan bagimu, sebab itu janganlah kamu kafir.' Maka mereka mempelajari kedua malaikat itu apa yang dengan sihir itu mereka dapat menceraikan antara seorang suami dengan istrinya, dan mereka itu tidak memberi mudarat dengan sihirnya kepada seorang pun kecuali dengan izin Allah, dan mereka mempelajari sesuatu yang tidak memberi mudarat kepadanya dan tidak memberi manfaat. Demi sesungguhnya mereka telah meyakini bahwa barang siapa yang menukarnya kitab Allah dengan sihir itu, tiadalah baginya keuntungan di akhirat. Dan amat jahatlah perbuatan mereka
menjual dirinya dengan sihir. Kalau mereka mengetahui Al-Quran Surah Al-Baqarah ayat 102. Peninggalan apa yang paling diincar Israel dari Nabi Sulaiman? Dalam sejarah, ada sebuah kitab yang tabut perjanjian, Ark of the Covenant, yang amat populer. Inilah yang menjadi salah satu benda paling dicari dari masa Nabi Sulaiman. Sebuah kotak kayu berisi 2 loh batu, bertuliskan 10 perintah Tuhan yang didapat Nabi Musa di Gunung Sinai. Seorang profesor dari Universitas St. Andrew, James Davila, mengklaim berhasil menerjemahkan sebuah teks berbahasa Ibrani bernama Treatise of the Vessels, risalah kapal, yang berisi pesan bahwa kuil Solomon, tempat penyimpanan harta karun tersebut, kemungkinan tersebar di wilayah Timur Tengah, ada di lokasi tanah Israel di Babilonia, dan sisanya dikirim ke malaikat. Teks risalah kapal juga menyebut harta yang dicari-cari telah disembunyikan oleh Shimur, salah satu dari 12 suku di Israel dan para sahabat. Namun ternyata harta tersebut disembunyikan Syamsil dan malaikat lainnya. Teks risalah kapal juga memuat daftar harta karun Nabi Sulaiman, mulai ornamen Taman Eden, instrumen musik yang terbuat dari emas, kemah suci, tempat ibadah yang dapat dipindah-pindahkan untuk bangsa Ibrani. Tak hanya kitab dan harta karun, ada juga benda kecil yang membuat Israel akan mabuk kepayang. Menurut legenda, Nabi Sulaiman memiliki cincin yang sungguh berharga. Selain bernilai tinggi, cincin tersebut konon juga memiliki kekuatan magis, bisa mengendalikan roh dan setan. Banyak yang yakin benda itu bisa menjaga dan memberi perlindungan kepada pemakainya. Seperti yang dikisahkan, suatu hari sang raja kehilangan cincin yang berharga di perairan sungai Yordan. Sulaiman menganggap perhiasan itu telah hilang untuk selamanya, hingga seorang nelayan mengembalikan benda tersebut kepadanya. Cincin tersebut ditemukan di dalam badan ikan. Keberadaan cincin berharga itu kini jadi misteri. Konon, ia ikut dimakamkan di sisi jenazah Nabi Sulaiman. Sementara keberadaan makam Nabi belum diketahui hingga sekarang. Desas-desus lintas zaman menyebut, barang siapa menemukan cincin tersebut, maka ia akan jadi penguasa dunia. Tak heran, banyak yang mencari di mana keberadaan cincin Nabi Sulaiman. Dengan kekuatan cincin Sulaiman, bangsa Israel meyakini bahwa dunia pun akan dengan mudah dikuasai. 10 Commandments atau 10 perintah Allah yang diturunkan kepada Nabi Musa ternyata tersimpan di Hekal Sulaiman atau Solomon Temple. Selain itu, peti tersebut juga berisi berbagai harta karun. Kabar itu pertama kali disebarluaskan pada abad ke-19 oleh penulis H. Rider Haggard dalam novel petualangan King Solomon's Mine yang diterbitkan bertepatan dengan penemuan arkeologi seperti situs-situs kuno di Timur Tengah dan Afrika. Setengah abad kemudian, arkeolog Amerika Nelson Gluck mengumumkan bahwa ia telah berada di tambang Sulaiman di Great Rift Valley, dekat perbatasan modern antar Israel dan Yordania. Namun tambang-tambang tersebut tidak dipenuhi emas, melainkan biji tembaga yang menurut Gluck adalah sumber kekayaan Sulaiman. Hanya saja, karena Gluck tak mampu mengaitkan bukti arkeologis itu dengan yang tertera pada kitab suci, para sejarawan modern mengabaikan temuan tersebut. Akhirnya, lokasi benda-benda peninggalan Sulaiman pun masih menjadi misteri hingga sekarang. Sahabat beriman, Israel mungkin saja melakukan apapun untuk menguasai dunia. Sanggupkah mereka mendapatkan benda-benda keramat tersebut? Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.